Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Banyak masyarakat Indonesia telah mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam, persisnya menjelang 1 Oktober tahun 1965 subuh. Beberapa kesatuan tentara naik ke atas truk, kemudian menyebar ke berbagai tempat di Jakarta dari markas mereka di salah satu kawasan ibu kota. Kesatuan-kesatuan itu langsung menuju ke rumah 7 jenderal pemimpin tertinggi Angkatan Darat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan utama mereka hanya satu, yaitu menangkap para jenderal itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Para pelopor dan pendukung aksi penculikan tersebut menamakan gerakan mereka Gerakan 30 September, yang kemudian disebut dengan Gestapu, yaitu Gerakan September 30 atau lebih populer dengan sebutan G30S atau Gerakan 30 September. Gerakan tersebut dinilai sebagai gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, sehingga seluruh peristiwa tersebut secara resmi disebut peristiwa G30S_PKI. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Oktober, Gestapu kemudian disusul oleh beberapa aksi pembalasan. Mayor Jenderal Soeharto, seorang Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang dikenal dengan Kostrad, yang memimpin aksi pembalasan tersebut. Manuver Soeharto dalam melakukan aksi pembalasan tersebut dikenal sebagai Gestok, yaitu Gerakan 1 Oktober. Istilah-istilah Gestapu atau Gerakan September 30, G30S_PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ataupun Gestok atau Gerakan 1 Oktober menunjukkan adanya dua gerakan yang berbeda dalam peristiwa kelam yang pernah terjadi. Kedua gerakan ini yang kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat dan analisis sejarah. Sejak Soeharto berhasil memenangkan pertarungan politik, sebutan Gestok yang sering digunakan oleh Soekarno tidak pernah lagi terdengar. Jika sebutan tersebut masih digunakan, maka gerakan yang dipimpin Soeharto berkonotasi menentang kekuasaan. Walaupun peristiwa saat Gestapu dan pasca Gestapu banyak yang kabur, namun secara umum telah banyak fakta yang diketahui. Berdasarkan catatan-catatan mengenai peristiwa yang terjadi saat itu, maka kita dapat menggambarkan rangkaian peristiwa tersebut. Menyusul gerakan pada tanggal 1 Oktober 1965 subuh, Letnan Kolonel Untung menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Komandan Batalion 1 Resimen Pengawal Presiden Cakrabirawa ini berbicara atas nama kesatuan-kesatuan tentara yang terlibat. Untung mengumumkan bahwa ia memimpin suatu gerakan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Untung menyatakan bahwa Presiden berada dalam keadaan selamat dan diamankan di suatu tempat yang dirahasiakan. Untung juga menyampaikan bahwa pemerintahan Soekarno telah dibubarkan dan diganti oleh suatu dewan revolusioner. Beberapa jam setelah pengumuman pertama, Untung mengeluarkan sebuah keputusan tentang pembentukan Dewan Revolusi Nasional yang diberi nama Dewan Revolusi Indonesia. Dewan ini berjumlah 45 orang, dan Untung bertindak sebagai ketua dari dewan ini. Untung dibantu oleh 4 orang wakil, yaitu Brigadir Jenderal Suparjo dari Angkatan Darat, Letnan Kolonel Heru dari Angkatan Udara, Kolonel Sunardi dari Angkatan Laut, dan Letnan Kolonel Anwas dari Kepolisian. Sedangkan 40 orang lainnya dianggap mewakili berbagai kelompok politik.
Namun banyak dari mereka yang menyangkal terlibat dalam Gestapo dan menyatakan untung mencatut nama mereka tanpa izin. Sejak pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965, situasi di ibu kota sangat tegang dan membingungkan. Hanya segelintir orang yang mengetahui siapa yang telah menculik para jenderal, walaupun mereka dapat diketahui dari seragam mereka. Pengumuman untung saat itu hanya memberi isyarat atas apa yang telah terjadi. Kebingungan semakin meluas, bahkan di kalangan perwira militer terutama Angkatan Darat. Kecurigaan dan kebingungan juga melanda angkatan bersenjata lainnya di tengah persiapan perayaan hari ulang tahun ABRI. Di tengah-tengah situasi tersebut, Abdul Haris Nasution yang berhasil meloloskan diri diselamatkan oleh pasukan Komando Daerah Militer atau Kodam Jakarta dan dibawa ke markas Kostrad. Dari markas Kostrad, Abdul Haris Nasution bertemu dengan Soeharto dan sejumlah jenderal yang tidak dijadikan sasaran. Pertemuan di tengah situasi yang membingungkan itu membuat garis antara teman dan lawan menjadi tidak jelas, antara yang mendukung dan menentang Gestapo. Meskipun demikian, Abdul Haris Nasution segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengendalikan situasi. Tertembaknya Ade Irma mempengaruhi Abdul Haris Nasution untuk mendukung Soeharto. Operasi militer kelompok Gestapo tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan. Mayor Suyono yang bertanggung jawab atas pengadaan logistik gagal menyediakan makanan, senjata, dan amunisi bagi pasukan pemberontak. Ia gagal menyediakan senjata dalam jumlah yang cukup dan gagal menyediakan ransum tepat waktu. Soeharto yang mengetahui permasalahan itu berusaha mengambil hati para pasukan divisi Diponegoro yang saat itu menguasai berbagai daerah strategis. Soeharto melakukan negosiasi terbuka dengan para perwira dari berbagai jenjang komando untuk menggerogoti keutuhan unit-unit tentara pemberontak. Upaya tersebut ternyata berhasil dilakukan dan Soeharto berhasil mengendalikan banyak pasukan pemberontak tanpa melalui pertumpahan darah. Soeharto akhirnya berhasil menguasai stasiun RRI yang sebelumnya dijaga oleh divisi Diponegoro. Soeharto lalu mengumumkan bahwa Gestapo dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner. Tentara yang bukan divisi Diponegoro kemudian menarik diri ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma untuk bergabung dengan kelompok pemberontak yang berada di sana. Soeharto bersama pasukannya dengan cepat mengepung Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Walaupun ancaman datang dari Panglima Angkatan Udara, yaitu Umar Dhani, Soeharto tetap mengepung tempat tersebut dengan pasukan Kostrad. Mengetahui Presiden Soekarno diamankan di Pangkalan Halim Perdana Kusuma, Soeharto melakukan ancaman balasan bahwa ia akan menggunakan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD. Pasukan khusus ini sangat ditakuti karena dapat melancarkan serangan yang mematikan. Pada saat yang sama, Soeharto berjanji memaafkan siapa saja yang terlibat dan menegaskan hanya orang-orang bertanggung jawablah yang akan dihukum. Dengan ancaman tersebut, Soeharto akhirnya berhasil mengendalikan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Keberhasilan Soeharto menjadi titik balik bagi seluruh gerakan. Dengan mengendalikan Halim Perdana Kusuma, Soeharto dapat meruntuhkan komando pemberontak. Pasukan pemberontak akhirnya mengalami kebingungan. Kurangnya pengalaman militer membuat mereka tidak mampu mengambil inisiatif. Sebagian besar dari mereka tidak tahu cara menggunakan senjata yang dibagikan. Soeharto kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengambil alih Pangkalan Halim Perdana Kusuma dan menangkap para pemberontak yang berusaha kabur. Setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Jasad 6 orang jenderal dan seorang ajudan Abdul Haris Nasution akhirnya ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 di sebuah sumur yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Saat potret jenazah mereka dimuat di berbagai surat kabar, membuat bangkitnya amarah rakyat. Puncak amarah terjadi ketika rakyat melihat potret seorang gadis kecil yang tak berdosa, yaitu putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution yang tewas tertembak. Hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat itu dirayakan dalam suasana duka akibat peristiwa yang terjadi. Parade pasukan yang biasanya dilakukan diganti dengan prosesi pemakaman jenazah para jenderal di Kalibata. Dalam prosesi pemakaman, jenazah para jenderal diletakkan di atas tank sebagai lambang kemarahan dan tekad membalas dendam.
Jenderal Abdul Haris Nasution lalu menyampaikan kata sambutan. Namun sayangnya, Presiden Soekarno tidak hadir. Meskipun mungkin karena pertimbangan keamanan, ketidakhadiran Soekarno tetap dianggap sebagai sebuah skandal. Yang kemudian terjadi adalah peristiwa hiruk-pikuk yang terlalu rumit untuk direkonstruksi secara berimbang. Korban mulai berjatuhan di daerah-daerah yang sudah memiliki ketegangan politik yang tinggi. Ketegangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya itu akhirnya pecah, khususnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Menjelang peristiwa Gestapo, ABRI dalam kondisi yang rapuh, diperlemah oleh faksionalisme politik, korupsi, dan berbagai macam unsur pemecah belah seperti identitas etnis dan agama. Mereka berusaha mengkonsolidasi diri setelah peristiwa traumatis karena kehilangan para jenderal. Angkatan Darat yang telah lama terlibat konflik dengan PKI mencurigai bahwa PKI adalah pembunuh para jenderal. PKI diberlakukan sebagai musuh bersama agar tentara dapat melakukan konsolidasi. Dua tujuan kemudian dimunculkan. Pertama, mereka harus membuktikan bahwa PKI adalah dalang pembunuhan para jenderal, sehingga hukuman setimpal dapat diberikan. Kedua, kampanye melawan PKI akan dimanfaatkan untuk menyatukan tentara. Demi mencapai kedua tujuan tersebut, Soeharto lah yang memimpin berbagai manuver militer dan politik itu. Angkatan Darat juga mendesak Presiden Soekarno agar segera membubarkan PKI. Dengan pelarangan dan pembubaran PKI akan mempermudah tentara untuk mengendalikan negara serta melakukan konsolidasi internal. Namun Presiden Soekarno menolaknya. Walaupun sudah berada di ujung karirnya yang karismatik, Soekarno masihlah pemimpin kuat yang memiliki banyak pendukung. Soekarno tetap mempertahankan ideologi Nasakom yang telah dikampanyekan hingga ke forum internasional. Jika Soekarno melakukan pembubaran terhadap PKI, maka hal tersebut akan menciptakan ketidakseimbangan bangsa. Oleh karena itu, Soekarno tetap menolak tuntutan Angkatan Darat untuk membubarkan PKI. Angkatan Darat tidak dapat memaksa Soekarno yang saat itu sedang sakit dan masih memiliki banyak pendukung. Meskipun demikian, usaha-usaha sistematis tetap dilakukan. Memburuknya perekonomian mengurangi kemampuan Soekarno untuk mengendalikan variabel politik. Angkatan Darat yang menyadari masih kuatnya dukungan dari rakyat kepada Soekarno bergerak secara hati-hati dalam mengendalikan peristiwa politik di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Di beberapa daerah, kemarahan kaum muslim terhadap PKI bersifat eksplosif. Angkatan Darat berusaha untuk tidak kehilangan dukungan dari kalangan intelektual dan organisasi Islam. Setelah melalui perjuangan politik yang berat melawan angkatan lain di tubuh ABRI, PKI, dan juga Soekarno, Soeharto mengutus M. Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno setuju untuk mengeluarkan surat perintah pelimpahan wewenang kepada Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat perintah tersebut bertujuan untuk memberi Soeharto kekuasaan operasional guna memulihkan ketertiban dan stabilitas negara. Namun di sisi lain, surat perintah ini juga ditafsirkan sebagai pelimpahan kekuasaan politik. Situasi saat Soekarno menandatangani surat tersebut tidak begitu jelas, walaupun tidak ada indikasi Soekarno tunduk pada kudeta terselubung yang dilakukan ketiga jenderal tersebut. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto segera mengumumkan pelarangan dan pembubaran PKI. Dilakukan pula usaha-usaha yang lebih sistematis di seluruh Indonesia untuk menumpas gerombolan PKI. Kewenangan Soeharto membuat pengumuman tersebut kemudian diperdebatkan, namun yang jelas Soeharto dan kelompok Angkatan Daratnya telah menang. Dengan kekuasaan de facto untuk mengontrol aparat birokrasi, Soeharto kemudian membersihkan pemerintahan dari anggota dan simpatisan PKI. Bahkan menteri-menteri dan petinggi dari PKI seperti Nyono Prawiro menjadi target penangkapan. Kurang dari 2 tahun sejak meletusnya peristiwa Gestapo, kekuasaan politik telah bergeser. Sebagian disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat. Penguasa yang baru dengan cepat mengambil alih semua kekuasaan. Secara umum, anti klimaksnya terjadi setelah dikeluarkannya Super Semar.
Bergesernya kekuasaan politik menjadi tanda tergantinya Orde Lama menjadi Orde Baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memberikan landasan hukum bagi Soeharto untuk meraih kekuasaan dengan melucuti kekuasaan politik Soekarno. Naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan mengungguli calon-calon pemimpin nasional potensial seperti Abdul Haris Nasution. Itulah rangkaian peristiwa yang terjadi saat Gestapo dan pasca Gestapo. Munculnya dua gerakan yang bertentangan, menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kudeta yang dilakukan oleh Gestapo dibalaskan dengan manuver yang dilakukan oleh Gestop. Kurang matanya perencanaan yang dilakukan oleh Gestapo menjadi titik balik yang mampu dimanfaatkan oleh Gestop. Gestapo yang hampir berhasil melakukan kudeta harus berakhir dengan ditumpasnya gerakan tersebut. Hingga saat ini, gerakan tersebut tetap dilarang agar terciptanya stabilitas dan keamanan negara. Hal ini bertujuan agar tidak terulangnya masa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.